Silakan izin Ustazah Ustadz Syifa. Maulana, Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah, jamaah sekalian Islam itu indah yang ada di rumah, khususnya ibu-ibu yang sedang nonton ini ya. Ya, kadang kita sebagai orang tua seringkali khilaf. Khilaf, tidak pengen kasar kepada anak, tapi keadaan yang memaksa kadang-kadang keceplosan. Ya, anak nggak mau makan, susah banget makannya. Nah itu main kekerasan fisik, ada lagi kekerasan emosional tadi ya. Dengan ngata-ngatain, ngejek anak depan umum, anaknya udah cakep-cakep, namanya depan umum dipanggil, cilok, cilok, sini cilok katanya. Nah kan ada yang begitu ya. Jadi sama anak sendiri itu panggilannya tidak menunjukkan teladan yang baik, menunjukkan doa. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, bagaimana cara menghadapi orang-orang tua yang seperti ini. Yang tadi disebutkan, kita lagi ngomongin toxic relationship ya. Ini bukan hanya terjadi kepada pasangan suami istri, tapi juga toxic relationship ini juga terjadi terhadap orang tua kepada anaknya. Hubungan yang tidak baik antar kedua orang tua. Nah, menghadapi orang tua yang sering berbuat kasar kepada anak, ini bisa dilakukan oleh anak-anak yang sudah baligh. Tadi dijelaskan oleh Ustadz Syam ya. Anak-anak yang di bawah umur kayak tadi gimana masih bayi? Orang tuanya membiarkan saja gitu kan, dimakan anjing dan lain sebagainya, mereka hanya bisa diam. Kecuali memang orang tuanya atau si istri atau ayahnya itu dapat nasihat dari orang lain. Nah kalau kita sudah balik, kita punya suara untuk memberikan argumen, memberikan pendapat kepada orang tua kita. Kalau kita merasa tidak suka orang tua kita manggil dengan panggilan yang buruk, sering bermain kasar, sholat tidak mau, yang pertama dalam Al-Quran dikatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada 3 tahap. Kalau kita pengen orang tua kita lebih solih, menjadi ayah yang baik, pertama kita ajak dia ke jalan Allah. Ya ikut yuk pengajian sama aku gitu. Mungkin sama kita nggak bisa dikasih nasihat, sama orang lain bisa ya. Ajak, denger, tonton Islam itu indah yuk tiap subuh, insya Allah banyak ilmu yang didapatkan nantinya. Bil hikmah, dengan hikmah, kebaikan, cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, kata-kata yang baik, tetap beradab. Jadi ngomong ke orang tua, kasih pendapat ke orang tua tetap beradab. Jadi yang paling harus dilakukan oleh seorang anak itu adalah yang pertama, ajak komunikasi. Wasyawirhum fil amr. Kalau ada perkara yang tidak disepakati, ada perkara yang tidak disenangi, ajak komunikasi baik-baik. Tapi jangan gentak juga. Orang tua kita gentak, kamu gak boleh nikah sama dia. Kenapa? Dia gak punya duit. Emang mama mau ngasih aku duit? Sampai nunjuk-nunjuk ibunya. Nah itu kan tidak beradab seperti itu ya. Jadi kita harus tetap santun. Billati hiya ahsan, kalaupun kita harus berdebat kepada orang tua gitu. Yang kedua adalah cari penengah. Cari orang yang bisa diajak diskusi, tokoh agama. Mungkin kalau misalkan yang berpenyakit ibunya, ngomong ke ayahnya. Kalau yang berpenyakit ayahnya, ngomong ke ibunya. Atau bisa ke saudaranya, ke kakeknya. Orang yang bisa menengahi, yang faham agama dan faham hukum, insya Allah bisa menasehati orang tuanya. Jadi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ini yang hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak terhadap orang tua. Nah sebagai orang tua, kita yang hadir di sini sudah menjadi orang tua semua ya. Kecuali yang ujung ya, insya Allah. Insya Allah Next bakal jadi orang tua. Amin. Calon orang tua gitu. Amin. Nah sebagai orang tua kita harus pikirkan lagi bahwa bertindak kasar kepada anak kita itu dilarang. Jadi dalam kitab Tangkihul Qaul dikatakan, Alimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ajarkan anak-anakmu, didik anak-anakmu, tapi tidak seperti didikan yang kau dapatkan. Kalau engkau belum dikerasin oleh orang tuamu, lihat zaman sekarang ini beda, jangan dikerasin lagi anak kita. Tapi dengan cara yang lain. Wa ahsinu adabahum, perbaiki adab mereka. Dari kita yang harus memberi tauladan langsung kepada anak-anak kita. Seperti itu, Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah, Masya Allah. Baik, jamaah ada lagi pertanyaan yang bagus banget nih dari jamaah yang ada di rumah. Dan insya Allah bisa menjadi, wah bagus deh pokoknya aku bacain ya. Seperti apakah cara Rasulullah dan para nabi terdahulu dalam menyayangi anak agar tidak menjadi toxic parents. Nah, dan bisa